Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tasyaun Azara. Oke, di sini kita akan masuk ke bab 8, yaitu ajaran-ajaran ilmu tasawuf. Nah, di sini yang poin pertama itu ada syariat, thariqat, hakikat, dan ma'rifat. Nah, keempat istilah ini sering banget muncul dalam dunia tasawuf atau sufisme dan bisa dianggap sebagai tahapan perjalanan spiritual seorang hamba untuk lebih dekat dengan Allah. Masing-masing mempunyai makna dan kedalaman sendiri. Nah, yang pertama yang kita bahas adalah syariat. Nah, syariat sendiri adalah tahap paling awal. Nah, ini adalah aturan-aturan lahiriah dalam Islam seperti sholat, puasa, zakat, berhijab, berkata baik, menjauhi yang haram, dan sebagainya. Nah, syariat ini itu menjadi seperti fondasi utama kalau seperti di sebuah bangunan. Nah, ini fondasinya. Nah, tidak mungkin bisa lanjut ke tahap spiritual yang lebih tinggi kalau fondasi ini saja belum kuat. Yang kedua yaitu thariqat. Setelah syariat dijalani dengan baik, seorang mulai masuk ke tahap thariqat, yaitu jalan menuju Allah yang lebih fokus ke sisi batin. Thariqat biasanya melibatkan amalan-amalan spiritual seperti zikir dan wirid, latihan mengontrol hawa nafsu, berguru kepada mursyid atau pembimbing rohani. Nah, di tahap ini seseorang mulai benar-benar memperbaiki hati, membersihkan diri dari penyakit batin seperti sombong, iri, dengki, ujub, dan riya. Nah, yang ketiga itu ada hakikat. Hakikat adalah pemahaman mendalam akan kebenaran sejati. Di sini, seseorang mulai menyadari bahwa semua yang terjadi adalah atas izin dan kehendak Allah. Usaha dan kemampuan itu hanya suatu sebab, sedangkan hasilnya adalah murni kuasanya. Contohnya, yaitu ketika kita sukses, kita tetap sadar bahwa itu semua terjadi karena Allah yang mengizinkannya, bukan semata-mata karena kepintaran kita. Nah, tahap hakikat ini bikin seseorang menjadi lebih tenang, rendah hati, dan penuh penerimaan terhadap segala hal yang terjadi dalam hidup. Yang keempat yaitu ma'rifat. Ma'rifat adalah puncak perjalanan spiritual, yaitu mengenal Allah secara batiniah yang dan mendalam. Ini bukan sekedar tahu, tapi benar-benar merasakan kehadiran Allah dalam setiap detik kehidupannya. Nah, orang yang sampai di tahap ini hidupnya penuh dengan cinta, ikhlas, dan damai. Dia sadar bahwa Allah lah satu-satunya tujuan dan dunia ini hanya tempat singgah sementara. Ya, kemudian yang poin kedua yaitu ada maqamat dan ahwal. Nah, dua istilah ini menjelaskan tentang proses perkembangan jiwa dan pengalaman spiritual yang dilalui oleh para pencari Tuhan. Nah, di sini dibagi menjadi beberapa, yaitu yang pertama ada maqamat atau tingkatan. Maqamat adalah tahapan-tahapan spiritual yang harus dicapai lewat usaha pribadi. Jadi ini semacam pencapaian spiritual yang diraih melalui perjuangan dan latihan jiwa secara konsisten. Nah, contoh dari mukamal itu seperti kalau tobat itu menyesali dan meninggalkan dosa. Ketika zuhud tidak terpikat oleh dunia, sabar tetap teguh di tengah ujian, syukur selalu bersyukur dalam kondisi apapun, kemudian ada tawakal berserah diri kepada Allah setelah berikhtiar. Nah, setiap makom mempunyai tantangan sendiri dan seseorang harus melewati satu persatu agar jiwanya semakin matang. Yang kedua ada ahwal atau keadaan spiritual. Ahwal adalah anugerah spiritual yang Allah berikan. Ini bukan hasil usaha, tetapi bentuk hadiah dari Allah untuk hambanya yang bersungguh-sungguh. Nah, contoh dari ahwal sendiri itu ada mahabbah, cinta mendalam kepada Allah, khusyuk, hadirnya hati saat beribadah, khauf atau roja, rasa takut sekaligus harapan kepada rahmat Allah. Nah, ahwal ini sifatnya tidak permanen, bisa datang dan pergi, tapi ketika hadir seseorang bisa merasakan kedamaian yang luar biasa. Masuk poin yang ketiga yaitu insan kamil dan waliullah. Nah, insan kamil sendiri adalah manusia sempurna. Insan kamil adalah manusia yang sempurna secara lahir dan batin, yang mampu menyerap dan mencermarkan sifat-sifat terpuji Allah dalam kehidupan sehari-hari. Nah, Nabi Muhammad sendiri adalah contoh tertinggi dari insan kamil. Beliau mencerminkan rahmat, kasih sayang, keadilan, ketegasan, dan kelembutan dalam satu pribadi. Nah, tujuan akhir dari perjalanan spiritual adalah menjadi insan kamil, manusia yang bisa menjadi cerminan nilai-nilai ilahiyah di dunia. Nah, kemudian yaitu ada waliullah atau kekasih Allah. Wali adalah orang yang sangat dekat dengan Allah dan hidupnya benar-benar dijaga olehnya. Mereka bukan orang yang harus terkenal atau punya karomah aneh-aneh. Banyak wali yang hidup sederhana bahkan tidak dikenal oleh publik. Nah, kemudian waliullah ini sendiri ada ciri-cirinya. Iman dan takwa yang kuat,
hati yang bersih, perilaku yang mencerminkan kasih sayang Allah, tidak takut dan bersedih hati. Wali-wali ini bisa ada di sekitar kita tanpa kita sadari. Mereka tidak mencari pujian manusia, mereka hanya ingin dekat dengan Allah. Nah, jadi dari sini itu bisa disimpulkan bahwa perjalanan ini dari syariat aturan ke thariqat atau jalan, lalu ke hakikat atau pemahaman, dan akhirnya makrifat atau pengenalan mendalam kepada Allah. Di sepanjang jalan itu, seseorang hamba akan mengalami makomat atau tingkatan dan ahwal keadaan spiritual yang membawa dia menjadi ihsan kamil atau bahkan menjadi wali Allah. Nah, semua ini butuh proses, butuh keikhlasan, dan yang paling penting niat untuk selalu dekat dengan Allah. Nah, sekian penjelasan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.